Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Sujoko Saputra dari TI 19F. Di sini saya akan mempresentasikan tentang linear programming metode dualitas. Itu tugas saya, pertemuan ke-10, dan ini adalah karangan Bu Anissa Indah Pratiwi STMT. Baik, saya mulai. Dalam pemodelan pemrograman linear, konsep pertama dalam dualitas disebut primal, sedangkan yang kedua disebut dual. Bentuk dual merupakan kebalikan dari bentuk primal, seperti tabel berikut. Masalah primal atau dual. Yaitu koefisien fungsi tujuan dibalikan jadi nilai kanan fungsi batasan pada masalah dual atau primal. Contoh yang kedua, masalah primal atau dual maksimumkan Z atau Y dibalikkan menjadi minimumkan Y atau Z. Contoh yang ketiga, batasan I pada masalah primal atau dual dibalikkan menjadi variabel YI atau XI pada masalah dual primal. Dan di bawah ini adalah beberapa contohnya, bisa dipelajari ya. Selanjutnya saya akan langsung ke dalil-dalil dualitas. Jika primal Max F sama dengan Gx dengan kendala Ax lebih kecil dari B, maka dualnya minim G sama dengan By dengan kendala Ay lebih besar dari C. Yang pertama, jika X penyelesaian visible masalah primal, YO penyelesaian visible masalah dual, maka Fx lebih kecil Gx. Lalu yang kedua, jika XO penyelesaian visible masalah primal, YO penyelesaian visible masalah dual dengan CXO sama dengan BYO, maka XO adalah penyelesaian optimal masalah primal dan YO penyelesaian optimal masalah dual. Ini berarti Vmax sama dengan JB. Katanya, lalu yang ketiga, dari sepasang soal dual, jika salah satu penyelesaian optimal, maka pasangannya juga mempunyai nilai optimal yang sama. Dan yang keempat, jika masalah primal dan dual telah mencapai optimal, maka jika slack variabel SK jika slack variabel SK pada primal lebih besar dari 0, maka variabel ke K bernilai 0. Jika XK pada primal lebih besar daripada 0, maka slack variabel ke K pada dual bernilai 0. Dan ini berarti kendala ke K pada dual berbentuk persamaan. Contoh soal masalah primal. Meminimalkan F sama dengan 40x1 tambah 20x2 tambah 40x3. Kendalanya Tambah x2 tambah x3 lebih besar dari 20. 4x1 tambah x2 tambah x3 lebih besar daripada 30. x1, x2, x3 lebih besar daripada 0. Tentukan yang pertama masalahnya, sudah selesaikan masalahnya. Terakhir adalah selesaikan masalah primalnya. Tentang selesainya, langkah yang pertama ya, mengubah ke bentuk standar persoalan di atas sudah berbentuk standar sehingga tidak perlu dirubah. Langkah yang kedua, menentukan masalah dualnya. Memaksimumkan G sama dengan 20 Y1 tambah 30 Y2 dengan kendala sama dengan Y1 tambah 4 Y2 lebih kecil daripada 40, Y1 tambah Y2 lebih kecil daripada 12, Y1 tambah Y2 lebih kecil daripada 40. Langkah ketiga, mencari penyelesaian optimal dari salah satu masalah dapat melalui primal terlebih dahulu atau primal terlebih dahulu. Pada kasus ini, diselesaikan melalui dual terlebih dahulu. Fungsi dari kendala dalam bentuk awal di primal, ditranspos atau diputar dalam bentuk dual karena variabelnya berjumlah 2. Maka dapat diselesaikan dengan model grafik. Tetapi jika variabel lebih dari 2, penyelesaiannya menggunakan simplex.
Baik, mohon maaf apabila videonya tersendat karena mikrofon saya tadi bermasalah. Tadi saya terakhir menjelaskan sampai langkah ketiga ya. Berarti slide selanjutnya. Penyelesaian masalah dual. Kendala 1. 2Y1 tambah 4Y2 sama dengan 40. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 10. Jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 20. Kendala 2. Y1 tambah Y2 sama dengan 12. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 12. Jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 12. Kendala 3. Y1 tambah Y2 sama dengan, 40. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 40. Jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 40. Berikut adalah tabelnya. Penjelasan dari tabel dan cara menghitungnya. Titik A dalam kurun 0,0 dengan 20 Y1 tambah 30 Y2 sama dengan 20 kali 0 tambah 30 kali 0 sama dengan 0. Titik B dalam kurung 0,10 sama dengan 20 Y1 tambah 30 Y2 sama dengan 20 kali 0 tambah 30 kali 0, mohon maaf 30 kali 10 sama dengan 300. Titik C, potongan garis 1 dan 2. 2Y1 tambah 4Y2 sama dengan 40 dikali 1. Y1 tambah Y2 sama dengan 12 kali 2. 2Y1 tambah 4Y2 sama dengan 40. 2Y1 tambah 2Y2 sama dengan 4. Di sini dituliskan kurangi. Maka 2Y2 sama dengan 16. Y2 sama dengan 8. 2Y1 tambah 4Y2 sama dengan 40. Y1 tambah 4 kali 8 sama dengan 40. Y1-nya sama dengan 4. 20Y1 tambah 30 Y2 20 kali 4 tambah 30 kali 8 sama dengan 320. Titik yang gede. Dalam kurung 12,0 sama dengan 20. Y1 tambah 30 Y2 sama dengan 20 kali 12 tambah 30 kali 0 sama dengan 210. Langkah yang keempat. Cari penyelesaian masalah primal dengan menggunakan bina nilai 4. 2Y1 tambah 4Y2 tambah S1 sama 40. 2 kali 4 tambah 4 kali 8 tambah S1 sama dengan 40. 4 tambah 32 tambah S1 sama dengan 40. S1-nya sama dengan 0. 1 tambah Y2 tambah S2 sama dengan 12. 4 tambah 8 tambah S2 sama dengan 12. S2-nya sama dengan 0. Y1 tambah Y2 tambah S3 sama dengan 40. 4 tambah 8 tambah S3 sama dengan 40. S3-nya sama dengan 28. Maka didapatkan nilai S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, dan S3 sama dengan 28. Karena nilai S3 sama, maksud saya, karena nilai S3 lebih besar daripada 0, maka nilai X3 sama dengan 0. Selanjutnya mencari nilai X1 dan X2. Karena Y1 sama dengan 4 dan Y2 sama dengan 8 lebih besar dari 0, maka kendala 1 dan 2 pada primal berbentuk persamaan. Sehingga 2X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 20. 4 X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 30. Persamaan di atas kembali ke bentuk persamaan awal. 2X1 tambah X2 sama dengan 20. 4X1 tambah X2 sama dengan 30. Kurangin. X1-nya jadi sama dengan 5. 2X1 tambah X2 sama dengan 20. 2 dalam kurung 5 tambah X2 sama dengan 20. X2 sama dengan 10. Dalam kurung X1, X2 sama dengan 5,10. F sama dengan 40 X1 tambah 12 X2 tambah 40 X3 sama dengan 40 kali 5 tambah 20, mohon maaf, 12 kali 10 tambah 40 kali 0 sama dengan 40 kali 5, yaitu 200 tambah 12 kali 10. Mohon maaf, saya salah menjelaskan ya. Saya ulangi. 40 kali 5 tambah 12 kali 0 tambah 40 kali 0 sama dengan 200 ditambah 12 ditambah 0 sama dengan 320. Mohon maaf. Ini 40 kali 5 sama dengan 200. Ini benar. Tapi di sini 12 kali 10. Kok cuman 12? Ini dari mana? Saya nggak paham ya.
dan ditambah 0. Ini 40 kali 0 emang benar hasilnya itu adalah 0. Di total 320. Ini salah salah ketik ini kelihatannya Bu Anisanya. Yang nomor bukan bukan nomor ya, maksudnya yang angka 12 ini seharusnya 12 kali 10 itu 120. Ini kurang 0,1. Baik, mohon maaf apabila saya banyak kekurangan dalam menjelaskan karena materi yang ini belum dijelaskan sama Bu Anissa ya. Saya cuma mencari referensi atau mencari materi di internet dan untuk mempelajari yang di-share sama Bu Anissa. Apabila ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.